Rabu, paling lambat hari Selasa dikumpulkan. Kita lanjutkan. Eh, Nah, misal kita punya deret seper n. Oke, ini seper n itu biasa disebut deret harmonik yang bagian kanan satu ditambah ini satu ya. Sorry, ini satu. Ini satu. Nah, ini AN tambah satunya. Sorry. AN tambah 1 per AN ini sama dengan seper N tambah 1 dibagi dengan seper N. Oke. Per N sama dengan N N plus 1. N plus 1. Kalau ini kita ambil limitnya, sorry, rho sama dengan limit N menuju tak berhingga N N plus 1 ini bisa kita manipulasi seperti ini, limit N menuju tak berhingga semua dibagi N 1 ditambah seper N. Kalau kita substitusi tak berhingga, suku yang ini sama dengan 0. Sehingga rho sama dengan 1. Nah, sehingga itu kalau kita substitusi N sama dengan tak berhingga, maka rho-nya dengan sama dengan Oke, kita lanjutkan. Nah, deret yang lain yang mungkin Anda sering temui, ini deret bolak-balik. Oke. Apa itu deret bolak-balik? Itu deret yang sukunya berulang. Tandanya itu bergantian antara positif dan negatif. Contohnya seperti ini. 1 kurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Nah, ini deret bolak-balik namanya. Oke, alternating series. Nah, untuk uji deret bolak-balik ini mudah. Oke, ini sangat mudah untuk deret bolak-balik. Kondisinya cuma dua. Jika nilai mutlak AN tambah 1 lebih kecil daripada AN dan limit AN menuju tak berhingga AN ini sama dengan 0, maka kondisi ini dipenuhi, maka bargain. Contohnya, sebagai contoh, ini berarti 1/2 itu 1. Mohon maaf, Sehingga Pak. Suaranya
sekarang? Halo, Iya, Pak. bagaimana sekarang? Masih Sudah agak jelas? putus. Ya, sudah jelas, Pak. Oke, saya hanya dan ya, itu tuh seperti AN tahun lebih limit menuju AN sama dengan 0 itu sama dengan 0 maka konvergen. Nah, untuk ini berarti stepper N tambah 1 itu lebih kecil pada stepper N sehingga kondisi yang pertama ini dipenuhi dan N dengan 0 sama dengan 0 sehingga ini untuk kita yang ini bersifat konvergen. Jadi apa deret bolak-balik itu cuma perlu diuji apakah sukunya semakin mengecil, nilai mutlaknya semakin mengecil dan limit AN-nya sama dengan 0. Kalau itu kondisi itu dua dipenuhi ya itu sudah deret konvergen. Oke, ini sudah 10 menit. Oke, 10 sampai 15 menit lagi. Satu lagi yang ingin kita bahas. Pertanyaan kan pangkat. Jadi ulangi kembali tadi uji dengan terus kemudian uji integral hingga atau integralnya terhingga di rasio nya lebih kecil yang atau biasa disebut power series. Oke. Sebagai deret pangkat ini mempunyai pola umum seperti ini, sigma AN XN N sama dengan 0 sampai tak berhingga. Ini sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, deret pangkat ini coba perhatikan akan sangat kita akan ketemu kembali di solusi deret persamaan diferensial. Oke, jadi di fisika matematik 2 kita akan ketemu kembali yang namanya deret pangkat. Nah, deret pangkat ini coba perhatikan deret pangkat ini konvergennya dia konvergen itu sangat bergantung pada nilai X. Jadi, ini sangat bergantung pada nilai panjang kontinya nilai tertentu di mana deret
nilai X tertentu di mana deret tersebut bersifat konvergen. Hingga untuk yang ini ada namanya istilahnya interval konvergensi. Oke, saya berikan satu contoh. Nanti di catatan kuliah yang saya kirim itu banyak contohnya di sana sudah saya ketik. Sudah kita deret 1 kurang X per 2 ditambah X pangkat 2 per 4 kurang X pangkat 8. Ini minus X pangkat N ini deret ini disebut dengan 5X pada X. Kita gunakan uji ini sangat minus N 2N tambah 1 min X bagi minus X itu dari N jelas halo sudah jelas Pak, putus-putus, Pak. halo Putus-putus Pak, kayak bagaimana terpantul sekarang suratnya. oh sorry ini mic yang satu bagaimana sekarang Sudah bagus Pak. Sudah, Pak. oke kita tadi nilai X tertentu dia bersih. Nah, ini tambah N ini tambah N X tinggal ini S berarti nilai 2 pangkat X per sehingga ini sampai juta X per 2 ini sama dengan X per 2 nilai mutlaknya. Oke. Nah, tadi syaratnya apa deret konvergen?
rho harus lebih kecil daripada 1 sehingga supaya dia konvergen, maka rho harus lebih kecil daripada 1. Atau dengan kata lain, nilai mutlak X per 2 lebih kecil daripada 1 atau X lebih kecil daripada 2. Artinya apa? Nilai mutlak X lebih kecil daripada 2, berarti konvergensinya minus 2 lebih kecil daripada X lebih besar daripada 2. Nah, sekarang kita lihat di perbatasannya, oke? Di perbatasannya di sini. Nah, untuk X sama dengan 2, kalau kita masukkan X sama dengan 2, deretnya menjadi 1 kurang 1 ditambah 1 dikurang 1. Ini divergen. Oke? Kalau X-nya sama dengan minus 2, ini jadinya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya. Nah, keduanya ini bersifat divergen. Oke? Keduanya ini bersifat divergen. Sehingga interval konvergensi dari deret ini interval konvergensinya itu adalah minus 2 lebih kecil X lebih kecil 2. Nah, kalau misalnya di X sama dengan 2 itu konvergen, maka di sini harus ditambahi sama dengan. Tetapi di sini divergen, maka lebih kecil saja. Ini saya kasih satu contoh lagi supaya lebih X kurang 5 menit lagi ya. X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4. Ini kalau dinotasikan menjadi minus 1 N tambah 1 X pangkat N dibagi dengan N. Nah, sama dengan yang tadi, kita bisa langsung aplikasikan uji rasio. Ini AN plus 1 per AN. Ini sama dengan berapa ini? Karena nilai mutlak, coba perhatikan, karena dia nilai mutlak itu minus 1 itu kita tidak pedulikan. Minus dengan positif kita selalu ambil positifnya. Sehingga yang bagian ini kita abaikan saja yang ini. Oke, kita bisa abaikan saja ini. Karena kita ambil nilai mutlaknya. Oke, sini sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1, ini dibagi X pangkat. But Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines. Sampai kapan syutingnya? Sampai Oke, ini kita ambil yang ini siap. Nah, ini kalau diselesaikan,
Ini menjadi, ini hanya ini nx ditambah n tambah 1. Oke. Rho sama dengan limit n menuju tak berhingga nx n tambah 1. Ini hasilnya sama dengan x. Oke, itu hasilnya sama dengan x atau nilai mutlak x. Nah, ingat tadi konvergen, coba perhatikan deret itu konvergen kalau dia rho-nya lebih kecil daripada 1. Atau dengan kata lain di sini nilai mutlak x lebih kecil daripada 1. Apa artinya nilai mutlak x lebih kecil daripada 1? Ini minus 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 1. Ini adalah rentang konvergensinya. Tetapi kita ingin lihat dulu untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 1. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat di perbatasannya. Oke. Ini untuk x sama dengan 1, deretnya menjadi 1 kurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Nah, deret selang-seling ini kita ketahui dia bersifat konvergen. Oke, jadi dia untuk x sama dengan 1 dia konvergen. Oke. Konvergen, sedangkan untuk x sama dengan minus 1, ini sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 dan seterusnya, ini bersifat divergen. Oke. Ini kita sudah tahu dari tadi ya bahwa kalau deret ini namanya deret harmonik, kalau deret harmonik positif itu divergen, kalau dia bolak-balik dia bersifat konvergen. Sehingga yang bagian ini x sama dengan 1 ini harus dimasukkan di dalam rentang konvergensi. Oke, harus dimasukkan dalam rentang konvergensi sehingga interval atau rentang konvergensinya ini menjadi minus 1 lebih kecil x lebih kecil 1. Oke. Untuk memasukkan di x sama dengan 1, di sini kita tambah sama dengan. Jadi inilah rentang konvergensi deret yang kita uji. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, materi sambil menunggu pertanyaan dari Anda. Materi deret materi fisika matematik itu sekali lagi saya jelaskan, Anda tidak bisa hanya mendengar kuliah seperti ini. Oke? Anda harus mereview sendiri materinya, kerjakan soal-soalnya. Oke? Kerjakan latihannya. Kalau tidak, ya sama dengan bawa mobil, kalau Anda tidak pernah praktekkan, Anda tidak pernah mengerjakan soal-soalnya, itu sulit untuk memahami. Fisika matematik ini Rabu ya. Sebelum kita, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, mohon aktifkan videonya. Saya mau capture untuk absennya. Berapa orang yang hadir?
9. Oke. Cuma 9 orang ya. Oh, Putri Aulia Cahya pakai 2 akun ya. Berarti yang hadir hari ini 6 orang. Ya, 6 orang ya. Iya, Pak. Oke, jadi nanti saya kirimkan di grup link Classroom-nya. Nanti saya upload catatan kuliahnya di sana. Anda baca kembali dan kerjakan tugasnya. Oke. Sekali lagi, tidak ada cara lain untuk bisa paham sepenuhnya materi fisika matematik selain Anda mereview materinya dan mengerjakan tugasnya. Kerjakan tugas, Anda bisa kerjasama, tetapi dengan catatan Anda paham apa yang Anda tulis. Oke, Anda bisa saja misalnya Miftahul Jannah bertanya misalnya ke Putri Aulia Cahya, tetapi Miftahul Jannah harus paham itu apa yang Anda tulis. Oke, jadi kalau tugas seperti ini saya tidak masalah Anda belajar kelompok, Anda berdiskusi, tugasnya sama, tetapi pada saat ujian Anda dilarang kerjasama. Oke, tugas Anda kerjakan, nanti hari ini saya usahakan posting tugasnya di Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.